Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma di Laporin Aja SBO TV. Dan untuk kali ini laporan yang saya terima adalah terkait dengan keluhan warga dari area Menganti, tepatnya dari Desa Putatlor, Menganti, Kabupaten Gresik. Dan saat ini saya tengah berada di lokasi tepat di belakang salah satu gudang di area Desa Putatlor, yang dimana gudang ini diindikasi oleh warga sekitar ini juga menyimpan limbah yang memang dirasa membahayakan atau bahkan juga mencemaskan warga. Karena terbukti dengan beberapa bulan terakhir atau sejak Januari tahun lalu ini juga sempat beberapa kali ada cairan berwarna hijau atau juga hitam kemerahan pekat yang juga mengalir ke area dekat dengan lahan pemukiman warga. Dan seperti ini kondisi saya di mana saya berdiri di salah satu lahan milik warga yang memang akhirnya juga merasa cemas dan melaporkan untuk kami tim Laporin Aja SBO TV akhirnya mendatangi dan juga melakukan sidak secara langsung dengan beberapa kawan dari aktivis lingkungan. Dan untuk bisa mengetahui informasi lebih detailnya, saya langsung ajak Anda untuk bisa bertemu mendapatkan pemaparan cerita dari Pak Edi yang juga turut melaporkan kepada kami di sini untuk bisa memberikan informasi lebih detailnya. Saya boleh minta waktunya sebentar dulu Pak Edi untuk juga saya mendapatkan informasi lebih detail untuk yang bisa kami bagi tentunya kepada pemirsa SBO TV di Laporin Aja episode kali ini. Pak Edi, ini lokasinya Desa Putatlor, Ya, Menganti. Desa Putatlor, Kecamatan Menganti. Oke, baik. Indikasinya adalah terkait dengan adanya limbah yang mungkin pembuangannya ini jelas dirasa tidak tepat kalau misalnya berada di area pergudangan dan juga dekat sekali dengan pemukiman. Yang ditemukan seperti apa saja, Pak? Ya, ini limbah cair ya yang kita temukan di gudang sebelah ini mengaliri ke tanah warga setempat ini. Oke. Dengan dampaknya luar biasa. Pohon-pohon pun sudah sampai mati. Oke, baik. Kalau untuk tercatat dari awal ini sudah mulai dirasa ada mungkin aktivitas yang juga berkaitan erat dengan limbah ini sejak kapan, Pak? Ini 1 bulan yang lalu ya, 1 bulanan yang lalu mungkin sudah 1 bulan lebih yang lalu. Cuman warga ini bingung mau mengadu kemana, karena mengadu ke pihak instansi ataupun kepolisian ya hanya begitu-begitu aja, tidak ada tindak Berarti lanjut. sudah sempat dilakukan? Laporan belum, cuman untuk informasi aja, informasi dan dari pihak instansi ataupun yang berwenang ya cuman begitu-begitu aja, tidak ada tindakan. Makanya dari pihak warga pemilik tanah ini memberikan pengaduan sama kami, makanya kami turun di sini. Oke, baik. Pak, indikasi setelah Pak Edi dan juga mungkin bersama rekan ini melakukan pengecekan, indikasi mengarahnya kemana, Pak? Ya kita berharap pelaku usahanya yang penghasil, pemanfaat ataupun transporternya yang membuang limbah sembarangan seperti ini, saya harap muncul, menemui warga, menemui kami sebagai kuasa hukumnya untuk membicarakan kepada warga ini. Duduk bersama begitu ya? Duduk bersama. Kita ingin yang punya transporternya, pemanfaatnya, penghasilnya itu ketemu kami. Dan dari pihak instansi DLH ataupun kepolisian, saya harap melakukan polis lain lah ini. Oke, baik. Agar nantinya juga bisa dilakukan pengecekan ya Pak ya, dan juga pemeriksaan. Mungkin karena ini adalah terkait dengan limbah dan ini juga langsung mengalir dari area sudut-sudut dari belakang gudang begitu ya Pak ya. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda pemirsa terkait dengan kondisi tanah. Boleh kamera sedikit lebih mendekat? Mungkin saya ada kayu dan lain sebagainya yang bisa membantu saya menunjukkan ke layar kondisi tanah yang memang ini juga membuat tanaman di area sekitar ini menjadi mati begitu. Terlebih lagi dengan aktivitas pemilik lahan ini juga ingin memanfaatkan untuk tanah ini bisa ditanami tanaman dan lain sebagainya, tapi nampaknya juga tidak bisa karena kondisi tanah sudah sedemikian rupa. Ini warna hijau ya Pak ya. Tadi sempat juga cerita kalau misalnya ada warna merah. Saya boleh tahu ceritanya dari Bapak ini. Bapak siapa ini Pak? Bapak Eko, Mbak. Pak Eko pemilik lahan ya? Iya. Yang Pak Eko tahu seperti apa Pak kondisi mungkin cairan yang mengalir dari belakang gudang ini? Ya, kalau mengalir ini keluar asap, Mbak, tanahnya. Keluar asap? Iya. Oke. Lalu Pak, banyak Ya. begitu Pak? Iya, banyak. Oke. Bapak sempat merasa begitu cemas atau seperti apa? Ya, kami minta pertanggungjawaban sebagai warga yang dirugikan atas dampak lingkungan kepada kami.
Sempat menanyakan ini dengan pihak desa, Iya sempat berkali-kali, tapi ada jawaban Pak? nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan ya. Baik. Bapak ini pohon berarti juga milik Bapak semua ini ya? Ini semuanya mati. Sebelumnya memang kondisinya seperti ini atau seperti apa Pak? Sebelumnya subur, Mbak. Sebelumnya subur. Iya. Baru terdampak limbah ini baru. Tidak kering dan mati seperti ini ya Pak? Iya. Oke baik. Pak, sempat juga ketika Bapak melakukan aktivitas mungkin di area sini mungkin sedikit sesak dan lain sebagainya? Baunya nggak enak, Mbak, menyengat. Oke. Baunya tidak enak. Saya boleh kamera bisa sedikit mendekat. Saya akan coba melonggarkan masker. Ini nggak panas ya Pak ya? Iya. Kalau kan udah lama ini, Mbak, agak lama, Mbak. Biasanya ya. Saya coba tes pemirsa untuk bagaimana mencium aromanya. Oke. Baunya memang menyengat dan semacam bau karat. Semacam bau karat, ya betul. Semacam bau karat dan menyengat sekali. Saya entah ini bau apa, tapi yang jelas ini bau karatnya sangat-sangat menyengat. Dan tekstur dari tanah yang saya ambil untuk bisa saya tunjukkan tadi pun juga sangat berbeda mungkin dengan tanah yang sebelum terkena limbah. Dari segi warna dan lain sebagainya pun juga seperti yang bisa Anda saksikan sangat-sangat berbeda dengan tekstur dan juga warna tanah yang tidak terkontaminasi limbah. Dan untuk di tiap sudut lokasi ini saya juga ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana luasan daripada gudang ini juga mengalirkan limbah karena memang dari setiap sudut pondasi, boleh kamera juga mengarahkan ke setiap sudut pondasi, celah-celah pondasi itu ini ada bekas di mana limbah itu mengalir dari setiap sudut pondasi gudang dan tentunya bisa dibayangkan bagaimana banyaknya limbah yang ada di dalam gudang ini. Dan tentunya ini menjadi harapan untuk pihak pemilik gudang atau juga pihak transporter dan pemanfaat untuk bisa juga melakukan pemaparan penjelasan terkait dengan aktivitas apa yang tengah dilakukan kepada warga, pemilik lahan dan juga aktivis lingkungan yang ada di Desa Putatlor Menganti Kabupaten Gresik. Dan saya akan berlanjut untuk di segmen selanjutnya berpindah lokasi memberikan gambaran kepada Anda masih dari area Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sesaat lagi Laporin Aja akan segera kembali. Pintar itu aktif, pintar itu berkarya. Pintar itu memilih air minum yang kualitasnya sama di mana saja. Clio diproses dengan teknologi hyperfiltrasi menghasilkan air murni berkualitas yang baik untuk hidupmu. Pilihan smart itu minum Clio air murni. Selamat malam pemirsa di rumah, apa kabar Anda? Tentunya perkasa selalu khusus untuk para laki-laki. Andre mau bawa suatu resep yang luar biasa, ginseng yang luar biasa untuk para pria kita yang luar biasa. Bagaimana caranya bisa meningkatkan vitalitasnya agar istrinya tidak hanya mintanya sekali, tapi dalam satu malam bisa sampai 3 hari. Cocomax ini sangat cocok untuk dibantu. Inilah yang membuat kita bisa strong selama 3 hari. Ya pemirsa, kembali masih dilaporin aja SBO TV dan masih bersama saya Irma Novarina. Dan kali ini saya berpindah posisi. Kalau tadi saya di segmen awal saya berada di luar ruangan tepat di atas lahan begitu yang berada di belakang gudang. Saya bisa tunjukkan posisi tadi saya berada di segmen awal yaitu di balik tembok ini begitu. Dan saat ini saya berpindah lokasi tepat dari area dalam arena futsal yang memang kondisinya sudah lama tidak terpakai, dialihfungsikan untuk gudang penyimpanan styrofoam. Tapi ternyata terkait dengan limbah ini efeknya pun juga sampai ke bangunan futsal ini. Karena bangunan futsal ini salah satu sisinya juga berdekatan atau berada di belakang gudang
yang celah-celahnya ini juga mengalirkan limbah karena diindikasi tempat gudang tersebut ini menyimpan banyak limbah B3. Dan salah satu bukti di mana limbah itu akhirnya juga mengalir ke tiap-tiap sudut daripada arena futsal, dan dengan fasilitas pendukung yang memang sudah tidak terpakai ini, kamera bisa memperlihatkan bagaimana bekas daripada cairan berwarna merah keorenan begitu. Ini pekat begitu, pekat di atas lantai di salah satu sudut ruang area pendukung dari arena futsal yang sudah tidak terpakai ini. Dan ini mengalir sepanjang itu, dan nampaknya kalau misalnya harus mundur di waktu di mana cairan ini mengalir dari sudut-sudut gudang yang berada di belakangnya, ini nampaknya juga cairannya pun juga bervolume banyak karena dan kental begitu ya nampaknya, karena melihat dari pekatnya noda yang masih menempel. Saya akan masuk untuk makin memperlihatkan, ini sangat-sangat pekat sekali. Saya coba untuk menggeser. Nah, ini cairannya sudah mengerak begitu, warna oranye, merah, dan tadi juga jelas terlihat hampir sama persis warnanya ketika ada di lahan kosong yang berada di belakang gudang. Nah, untuk di beberapa bangunan di sebelah gudang ini nampaknya juga banyak sekali bekas-bekas cairan yang kurang lebih warna sama, warna merah keorenan atau juga hijau, pekat hitam, yang memang baunya juga cukup menyengat begitu, dengan indikasi adalah limbah pembuangan yang memang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan entah itu pemilik atau mungkin pemanfaat daripada gudang yang berada di Desa Putatlor, Menganti, Kabupaten Gresik. Saya boleh untuk juga mengajak Anda pemirsa mengetahui seperti apa mungkin pendapat atau juga cerita dari warga yang ada di Desa Putatlor. Saya boleh untuk dapat penambahan cerita dari Bapak warga yang ada di sini? Bapak ini ya? Pak siapa ini Pak? Pak Husairi, Bu. Pak Husairi. Pak, ini saya lihat dengan Bapak-bapak juga ngecek di area futsal, ternyata juga bekasnya cukup banyak ya Pak ya. Yang Bapak tahu Pak, di area ini memang sebanyak itu juga bekasnya banyak. Iya, sampai sekarang itu ada melekat di ujung bendungan Putat, itu malah kelihatan nampak melekat. Efeknya masuk ke lokasi bendungan. Okay. Jadi sampai detik ini airnya pun masih kelihatan. Oke, baik. Bisa dilihat ke lokasi, bisa nanti. Ini kalau lihat dari kerak atau noda yang masih bersisa di lantai, ini juga tidak terlalu lama ya, kurang lebih 1 bulanan itu ya? Kurang lebih antara 3 minggu sampai 1 bulan. 1 bulan. Bapak ini memang adakah rutinitas yang memang Bapak lihat setiap hari ada truk yang mengangkut limbah dan lain sebagainya kah? Kalau itu menurut informasi rutinitasnya itu malam katanya. Oke, Bapak tidak pernah mengetahui secara langsung? Enggak pernah. Kalau mungkin tetangga mungkin tahu. Okay. Kalau saya nggak tahu kan, saya nggak mungkin tiap hari ada di tambak. Gitu. Jadi kalau saya lihat dampaknya itu sampai detik ini air itu tetap ada. Jadi di atas tambak yang berupa sawah itu masih melekat merah kayak gini. Oke, baik. Lebih parah malahan. Lebih parah? Iya. Di ujung sana Pak ya? Iya. Oke, baik. Boleh penambahannya ini? Terima kasih Bapak, saya boleh dapat cerita juga tambahannya. Pak, rutinitas yang mungkin Bapak tahu terkait dengan aktivitas orang yang ada di dalam gudang ini seperti apa Pak? Kalau yang lebih tahu itu Pak RT-nya Mbak. Pak RT-nya. Soalnya yang pegang kunci. Pegang kunci gudang. Iya. Oke. Ini berarti seluruh gudang memang dimanfaatkan oleh orang yang sama atau seperti apa? Kalau masalah itu kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Oke, baik. Tapi Bapak yang Bapak tahu, sempatkah Bapak tahu kalau ada truk dan lain sebagainya mengangkut limbah? Ya, pernah tahu. Pernah tahu. Lalu mungkin Bapak sempat tanya begitu? Ya, saya komplain sama Pak RT setahun yang lalu. Komplain sudah setahun yang lalu. Oke. Seperti apa, Pak? Ya kan di belakang rumah saya kan mengalir airnya, Mbak, dari pergudangan. Warnanya hijau. Ya, saya komplain Pak sama Pak RT, katanya air PDAM. Oke, baik. Memang bening Pak airnya? Kok air PDAM? Bening. Lama kelamaan ngendapnya hijau. Oke, baik. Dan itu banyak Pak? Iya, banyak mengalir sampai ke rumah saya. Kira-kira jaraknya berapa panjang itu Pak? Berapa meter? Kalau 70 ada Mbak. 70 meter dari gudang ke rumah Bapak. 70 meter ada, dan itu airnya cukup banyak, seperti kubangan begitu? Iya, seperti air hujan banyak Mbak. Seperti air hujan. Jawaban Pak RT hanya air PDAM yang bocor begitu? Iya, jawabannya gitu. Dari mungkin pihak desa? Saya sudah lapor ke kantor PDAM pernah. Katanya sudah dicek katanya. Tapi bukan, atau seperti apa?
katanya nggak ada kebocoran. Oh gitu. Dan Iya. Bapak sendiri memang merasa itu bukan air PDAM ya? Iya, di kulit gatal Mbak, soalnya kalau kena kulit. Bapak sempat juga ngetes begitu? Iya. Oke, baik. Iya. Bapak, yang Bapak inginkan dengan kondisi yang kita temui bersama buktinya juga cukup banyak, ini seperti apa Pak? Kami sebagai warga. Ya kalau ke kuasa hukum aja yang menangani warga ini. Oke. Kalau kemauan warga sih sudah diserahkan ke kuasa hukum, ya LPK. Oke, baik. Berarti Bapak juga menginginkan ada penyelesaian duduk bersama dari pihak yang bertanggung jawab aktivitas di gudang dan menyerahkannya ke pihak kuasa hukum, begitu ya? Iya. Oke, Kami baik. sebagai warga maunya gitu Mbak. Oke, baik. Baik. Ini adalah Bapak yang mempunyai lahan tepat di belakang gudang tersebut pemirsa, dan saya juga masih ingin menunjukkan Anda terkait dengan bukti atau mungkin juga kondisi pasca mengalirnya air yang diduga air limbah, karena memang selain juga bau yang menyengat, bau karat begitu ya, ini juga rasa-rasanya juga bukan sesuatu hal yang biasa dan sering terjadi begitu terkait dengan area pergudangan yang memang sudah dibuktikan warga pula bahwasannya di dalamnya itu juga ada beberapa tong dan lain sebagainya yang memang itu berisikan limbah batu bara. Tapi ternyata ada juga limbah cair yang lain yang ternyata itu bukan limbah dari batu bara, melainkan limbah yang lain yang juga masih belum diketahui itu dari mana dan berjenis apa. Dan tentunya pihak daripada Dinas Lingkungan Hidup serta juga instansi terkait yang juga turut berkewenangan untuk menangani kasus ini, kami harap tentunya untuk bisa melakukan pengecekan hingga nantinya juga bisa melayangkan bentuk protes atau juga pemeriksaan dari pihak yang juga bertanggung jawab untuk mengelola daripada aktivitas di dalam gudang ini. Untuk nantinya kami tunggu untuk klarifikasi atau pemaparan lebih jelasnya. Segmen akhir masih ada untuk saya berpindah posisi lagi. Laporin aja, akan segera kembali. Selamat malam pemirsa di rumah, apa kabar Anda? Tentunya perkasa selalu khusus untuk para laki-laki. Andre mau bawa suatu resep yang luar biasa, ginseng yang luar biasa untuk para pria kita yang luar biasa. Bagaimana caranya bisa meningkatkan vitalitasnya agar istrinya tidak hanya mintanya sekali, tapi dalam satu malam bisa sampai 3 hari. Cocomax ini sangat cocok untuk dibantu. Inilah yang membuat kita bisa strong selama 3 hari. Hai masyarakat tercinta kota Surabaya, khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya, ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Alhaya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular, kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031 3333 3030 atau di WhatsApp di 0888 5777 580 dan dapatkan diskon spesialnya.
pemirsa, kembali masih dilaporin aja SBO TV dan masih bersama saya Irma. Dan saat ini saya berada tepat di depan area gerbang gudang, di mana area depan gudang ini juga tepat berada di depan jalan raya utama, Jalan Raya Menganti Wetan yang menghubungkan dari arah Gresik ke Mojokerto. Jadi di sana ini area pertigaan Jalan Raya Boboh, kalau ke arah sana ini jalan area Legundi. Dan disinilah posisi di mana gudang yang diduga juga melakukan aktivitas pembuangan limbah tanpa diketahui dengan juga beberapa oknum yang dirasa tidak bertanggung jawab. Dari depan area muka gerbang gudang saja, saya bisa langsung menunjukkan Anda pemirsa bagaimana kondisi tandus dan juga kering area tanaman yang ada di sekitar sini. Dan itu mungkin efek dari limbah yang juga berceceran di sepanjang jalan masuk. Salah satu pohon juga berukuran besar ini kering dan mati begitu, pohon keres ini kering dan mati. Dan langsung saya masuk ke area dalam. Di area depan gudang ini memang sangat terlihat tertutup begitu. Area sepanjang tanah yang saya pijak untuk memasuki ini pun juga sangat kering dan berwarna merah keorenan, hitam. Juga ada beberapa titik yang pekat dengan cairan yang cukup masih mengental begitu. Dan masih tentunya terlihat jelas sekali bekas daripada cairan limbah ini pun juga berceceran ketika mungkin ada kendaraan yang masuk mengangkut limbah tersebut, ini juga menumpahkannya di sini begitu. Dan saya ingin tahu seperti apa mungkin kondisi yang ada di sini dengan juga pihak penjaga yang berjaga standby di gudang tersebut. Baik, Bapak, saya boleh minta waktunya sebentar untuk bisa memaparkan juga informasi ini dengan pemirsa SBO TV. Dengan Pak siapa ini, Pak? Ini Pak Hartoyo. Pak Hartoyo, Ya, Pak Hartoyo. Ketua RT. Ketua RT. Oke, baik. Bapak di sini juga bertugas untuk turut melakukan penjagaan di gudang? Tidak sama ya? sekali. Tidak. Bapak sebagai Ketua RT Ya. dari RT berapa, Pak? RT 5. RT 5. RW 2. RW 2 Desa Putatlor Desa Menganti Putatlor. Gresik. Pak, yang Bapak ketahui Pak dengan kondisi gudang yang memang dari depan pun jelas terlihat dengan banyak bekas begitu ya, cairan limbah yang berceceran begitu. Yang Bapak ketahui seperti apa, Pak? Dulu dia izinnya cuma membangun gudang ini. Nah, kita perbolehkan kalau membangun. Memang gudang ini tidak berjalan. Terus ternyata dia itu menguruk. Saya uruk dulu Pak RT. Ternyata urukannya kayak gini. Nah, kita dipanggil Polres. Tahu-taunya dipanggil Polres itu kalau ini sudah limbah. Nah, saya tahunya gitu. Terus kita jalankan istilahnya panggilan itu. Ternyata ini mengandung B3. Oke, baik. Bapak, saya perlu cross check di saat kapan waktu permintaan izin ke Bapak untuk membangun gudang ini? 2018 bulan Juli. 2018 Juli. Aktivitas dimulai dari pengangkutan limbah dan lain sebagainya yang Bapak tahu kapan? Sekitar Agustus 2018. Agustus 2018. Tapi gini, ini masuk 2 minggu, berhenti 3 minggu, masuk lagi 2 minggu, berhenti lagi 3 minggu. Setiap kali masuk itu berarti ngangkut limbahnya, Pak? Ngangkut batu baranya ini. Batu baranya. Batu bara. Awalnya kan batu bara. Oke, baik. Bukan ini cuma sebatas ini kemarin itu 1 bulan tok. Oke, baik. Yang limbah cair. Yang limbah cair baru 1 bulan ini, dengan sebelumnya dari Agustus 2018 itu limbah batu bara. Bapak tadi menyebutkan bahwasannya sempat dilakukan pemanggilan dari pihak Polres Gresik. Nah, ini poinnya apa saja Pak yang diminta saat pemeriksaan itu? Ya, cuma kita sebatas ditanyai sebagai saksi. Oke, baik. Kapan itu Pak? Sekitar Agustus kemarin, bulan Agustus kemarin bulan 7. Oke, baik. Agustus tahun 2020 ini. 2020 ini. Oke, baik. Bapak, ini sementara ini saya lihat memang tidak ada aktivitas. Memang seperti inikah biasanya hari-hari terakhir atau seperti apa? Hari-hari terakhir ini sekitar cairnya. Ini sekitar 1 bulan ini. Oke, baik. Berarti awalnya batu bara, terus ditambah lagi 1 bulan terakhir ini limbah cair. Begitu ya. Baik, Bapak, saya boleh bersama-sama dengan Pak Edi juga untuk bisa kita beranjak masuk di area pergudangan. Saya mungkin bisa menggambarkan sekali lagi untuk bisa memperjelas terkait dengan lokasi di mana gudang ini berada dan lokasi di mana segmen awal tadi saya menunjukkan di lokasi lahan. Gudang yang saya tunjuk itulah adalah gudang di mana
adanya aktivitas pembuangan limbah di dalamnya, dan sekat-sekat atau celah-celah di belakang gudang yang memang dekat sekali dengan area pemukiman warga dan juga arena futsal yang tidak terpakai, lalu juga lahan kosong dan lain sebagainya, mengalir begitu limbah yang ada di dalam gudang ke area-area tersebut. Nah, ini memang sempat yang juga sudah disampaikan dari Pak RT Desa Putatlor. Ini adalah area gudang yang memang sudah cukup lama tidak terpakai, lalu dari tengah 2018 ini sempat ada pihak yang mengaku meminta izin diadakannya lanjutan pembangunan dari area gudang yang tidak terpakai ini. Maka dari situlah izin Pak RT pun diberikan. Namun nyatanya dari Agustus 2018 ternyata aktivitas yang dilakukan ini bukan hanya pembangunan, melainkan pemangkutan limbah yang ternyata sembunyi-sembunyi dibuang begitu saja di sini dan mengakibatkan efek atau dampak yang juga sangat luar biasa. Saya di sini tentunya ingin menunjukkan tayangan ini kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Gresik. Saya mohon untuk nantinya juga bisa memaparkan bentuk klarifikasi pasca dilakukannya pengecekan begitu langsung di lokasi area Desa Putatlor, di mana gudang aktivitas pembuangan limbah ini terjadi, dan nantinya bisa melanjutkan bentuk pengecekan begitu ya. Oke pemirsa, saat ini saya berpindah lokasi setelah tadi saya bisa bertemu dengan Pak RT untuk juga bisa menanyakan terkait dengan awal mula izin dari pihak yang akhirnya bisa memasuki area gudang di Desa Putatlor ini. Saat ini saya tengah berada di pusat daripada pembuangan dari limbah batubara dan juga limbah cair. Tepat di sekeliling saya, bekas limbah ini berceceran, ini sangat-sangat nampak jelas begitu. Tekstur dan juga warna di area tanah ini pun juga berubah drastis. Jika awalnya saya lihat dari area sekitar yang tidak terkontaminasi dari cairan limbah, ini memang masih berwarna coklat kehitaman. Namun di sini, ini yang bisa Anda saksikan secara lebih jelas melalui tayangan kamera, ini berubah dengan warna orange keunguan, dengan bau di sekitar saya ini juga cukup menyengat di beberapa titik begitu, meskipun tidak semua karena terjadinya penguapan begitu ya. Nah ini adalah lokasinya berada di paling ujung. Kalau secara keseluruhan nanti kameramen nanti juga akan menggambarkan secara gambar keseluruhan dari pintu awal di depan gudang hingga masuk kita ke komplek, ada pertigaan gudang langsung berada di paling pojok. Nah mungkin kalau misalnya secara masyarakat melihat ini sangat-sangat tidak tampak begitu ya Pak Edi ya, karena berada di paling ujung begitu. Nah Pak Edi melihat kondisi seperti ini seperti apa Pak Edi? Mungkin dengan Pak Edi juga pernah melakukan penanganan yang serupa. Ini kejahatan lingkungan yang sangat luar biasa ini Pak. Jadi kalau Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian ini tetap tutup mata, ini betul-betul masyarakat sulit untuk mencari keadilan. Karena ini pencemaran lingkungan yang sangat luar biasa. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 32 pun sudah jelas diaturnya. Ini lingkungan hidup betul-betul harus turun dan memperhatikan dampak yang dibuang limbah cair di sekitar ini. Kalau tadi dengan saya kaitkan dengan laporan Pak RT kurang lebih 1 bulan terakhir ya, 3 minggu terakhir untuk aktivitas limbah cair. Nah kalau misalnya ini tidak terendus dari masyarakat, mungkin bisa dibayangkan mungkin banyak volume air cairan limbah yang akhirnya tuang begitu saja di sini Pak. Iya, kalau ini masyarakat sebelah tidak melakukan suatu tindakan pelaporan ini menganti ini Desa Putatlor ini tenggelam oleh limbah-limbah yang berbahaya seperti ini. Jadi harapan kami tetap lingkungan hidup harus turun, dan dari pihak kepolisian harus polis land ini, dan harus duduk bersama mencarikan solusi dampak lingkungan yang sudah terdampak seperti yang sudah kita lihat di awal tadi. Oke baik, sekali lagi tayangan dari episode Laporin Aja kali ini sekali lagi kami tujukan kepada dinas instansi terkait, termasuk juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Kabupaten Gresik begitu, serta juga dinas instansi terkait untuk nantinya saya harap untuk bisa melakukan pemaparan penjelasan setelah melakukan pemeriksaan sidak di lokasi area gudang yang memang tidak terpakai, tepatnya di RT 4 RW 2 Desa Putatlor Menganti Kabupaten Gresik. Dan kami undang Anda untuk nantinya juga bisa memaparkan hal yang kiranya perlu diklarifikasi untuk turut menghubungi tim kami Laporin Aja SBO TV di nomor yang tertera di layar kaca atau via Instagram kami di @laporinaja.sbotv. Demikian untuk Laporin Aja episode kali ini, saya Irma Novarina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.